Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Alhamdulillah wa sekalian, malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian ilmu fikih ya dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Sekarang masuk di pembahasan tentang niat dan rukun wudhu ya. Itu di halaman buka gitu nih. Halaman 111 ya. Pak Irfan, silakan. Baik, Ustaz. Eh, Ada baik, kitabnya ada. eh, gimana, Ustaz? Kitabnya ada. Ada ini, Ustaz. Ya, Pegang. baca aja langsung. Eh, baik. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu syartun li sihhatil wudu'i. Yustaratu li sihhatil wudu'i an-niyatu wa hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu'i imtisalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kama huwa sya'nu fi sairil ibadatil mahdhati qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa ila hadza dhahaba malikun wasyafi'iyyu wa ahmadu wa abu thawrin wa Dawud. Bainama dhahaba Abu Hanifata ila anna al-wudu'a la yushtaratu lahun niyyatu binaan ala annahu ibadatun ma'qulatun wa laysat maksudatun satah maksudatun Maksudatan. lidzatiha Khabar laisa. maksudat laysa ya wa laysat maksudatan lidzatiha fa asbahat taharatal khubusi wa qaulul jumhuri huwa shawab li anna an-nassa qad dalla ala thawabi fi kulli wudu'in wa la thawaba li ghairi manwiyin ijma'an wa li annahu ibadatun la tu'lamu illa bi syar'i fa kanat niyyatu syartan fiha. Lanjut Ustaz. An-niyatu Ya, udah. mahalluha Cukup dulu ya. al-qalbu. Ini belum nampak ya kitabnya. Nggak kebuka ya PDF-nya. Halaman berapa, Sad? 111 ya. Ya, jadi ini pembahasan niat kata mu'alif ya hafizahullah. An-niyatu syartun li sihatil wudu. Niat itu syarat bagi sahnya wudu ya. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa wudhu itu niat itu syarat.
Tapi sebetulnya mayoritas ya atau kebanyakan ulama menjadikan niat itu sebagai rukun. Ya, jadi bukan syarat. Ya, tapi ya ada juga ya ulama yang menyebut sebagai syarat. Ya, bedanya kalau syarat berarti di luar ya atau sebelum. Syarat itu berarti dia di luar dari pelaksanaan wudhu itu sendiri. Sebelumnya ya, gitu. Sedangkan rukun ya berarti bagian darinya. Ya, bagian dari apa namanya? Wudhu itu gitu ya, amalan wudhu itu. Di sini dikatakan, yustaratu li sihatil wudu disyaratkan untuk sahnya wudu an-niyah wa hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu imtisalan. Itu adalah tekad hati untuk melakukan wudu ya sebagai bentuk menjalankan perintah li amrillah ya li imtisalan li amrillah ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kama huwa sya'nu fi sa'iril ibadatil mahdha ya sebagaimana dia adalah perkara ya atau keadaannya seperti itu dalam setiap ibadah mahdoh yang harus ada niat. Ya sebenarnya baik syarat ataupun rukun dua-duanya ya wajib gitu kan. Jadi tanpa ada niat ya berarti tidak sah. Ya hanya bedanya kalau syarat tadi di luar dari pelaksanaan wudhu artinya sebelum. Makanya di sini beliau memilih definisi dengan azmul qalbi ya azmul qalbi azam tekad ya, artinya sebelumnya kan gitu. Nah, tapi para ulama lain menyebut rukun sehingga niat itu harus hadir di awal pelaksanaannya. Ya, di awal pelaksanaan ibadah ya. Kalau wudhu ya berarti dimulai dari awal ya dilakukan. Ya, baik itu misalnya yang sunnah ya, dimulai dari pertama kali rangkaian wudhu ya, yaitu mencuci kedua tangan ya berarti kan. Atau ada juga yang mengatakan dari yang wajibnya. Tapi sebenarnya yang sunnah itu juga kalau ingin dapat pahala ya harus dengan niat gitu. Sehingga ya di awal gitu. Jadi di awal mula kita berwudu dan awal wudu itu kan mencuci kedua tangan kan. Nah itu sudah harus dihadirkan niat. Ya, nah tetapi eh, apakah yang jadi permasalahan itu apakah niat itu mencakup sebelum dilakukan pekerjaan ataukah tidak? Ya, jadi ada yang menyebut kalau sebelum dilakukan pekerjaan itu azam saja disebut tekad saja. Ya, selama orang itu belum melakukannya gitu ya, hanya baru jadi dalam bahasa kita kan seringnya niat itu sebelumnya ya, berniat untuk jadi sebelumnya sebelum melakukan. Ya, selama belum dilakukan ya niat tersebut ya maka apa namanya tidak berpengaruh apa-apa ya ke dalam pengamalannya kan. Kalau belum dilakukan pekerjaannya. Ya, nah jadi tadi ya apakah niat itu hanya mencakup pada saat atau berbarengan ya dengan dilakukan pekerjaan ataukah mencakup sebelumnya? Ya, jadi kalau sebelumnya itu disebut azam, tekad. Nah, apakah tekad ini termasuk niat ataukah tidak? Nah, gitu ya. Nah, yang menyebut bahwa niat itu syarat ya berarti dia adalah azam saja sebelumnya gitu. Nah, cuman apakah ketika dilakukan pekerjaan itu tidak ada niat ataukah tidak? Ya, ataukah harus ada niat kan gitu. Kalau misalnya justru pada saat dilakukannya tidak ada niat, tidak ada kesadaran, dia sholat apa gitu nggak jelas. Misalnya kalau wudhu, apakah dia eh, ketika pelaksanaannya, ya pelaksanaan wudhunya sedang berjalan itu
apakah hadir niatnya ataukah tidak. Ya, nah sehingga ya eh, minimal ya makanya para ulama kan minimal di awal perbuatan wudhu itu harus hadir niat itu. Adapun misalnya sebelumnya juga sudah niat ya itu apa namanya menambah saja gitu. Tetapi yang paling inti ya minimal pada saat di awal perbuatan ya apa ibadah tersebut itu harus hadir niatnya. Ya kalau sholat misalnya di takbiratul ihram itu sadar ya itu bahwa dia melaksanakan sholat apa gitu kan. Dan niat itu ada niat ikhlas ya tujuan gordun ya jadi niat tujuan itu mesti ikhlas ya tentu dalam melaksanakan ibadah karena Allah ya karena itu asal. Nah yang kedua ada niat ta'yin ya dalam penentuan ya dia sholatnya sholat apa dua rakaatnya apa kan banyak jenisnya gitu ya banyak macamnya. Ya jadi yang lebih banyak ya atau lebih tepat juga insya Allah itu lebih kepada rukun ya sebenarnya niat itu karena dia harus hadir di awal perbuatan ya ibadah itu makanya didefinisikan juga oleh para ulama niat itu qasdul qalbi muqtarinan fi bifilihi kan gitu maksud dia atau tujuan hati yang berbarengan dengan saat pekerjaan itu dilakukan itu yang disebut niat kebanyakan para ulama sehingga mereka menganggap rukun bukan syarat jadi dia harus ada niat itu pada saat perbuatan itu dilakukan belum bukan sebelumnya kalau belum sebelumnya itu kan perbuatannya juga belum dilakukan sedangkan dalam hadis ya berikutnya kan dikatakan inamal amalu biniat sungguhnya amal itu tergantung niat ya berarti ketika amal dilakukan itu tergantung niatnya kalau amalnya tidak ada ya belum dilakukan gitu ya ya berarti niat itu belum berpengaruh apa-apa kan kepada amal itu karena amalnya pun belum ada hanya tentu kalau tadi ya disebut azam bertekad ya rencana gitu ya. Tentu orang akan dapat pahala juga kan. Dia baru berencana untuk melaksanakan ibadah tapi belum belum dilakukan. Nah, itu juga ada pahala kan dapat satu pahala. Itu cuman hukum pengamalannya ya tetap belum diamalkan gitu hukumnya itu. Nah, ketika diamalkan, nah pada saat pengamalannya itu bagaimana niatnya, nah itu yang akan mempengaruhi amal. Pada saat amal dilakukan. Nah, sehingga ya hak niat itu harus hadir pada saat amal dilakukan. Baik dalam ibadah mahdo ya ataupun yang apa namanya muamalah ya. Misalnya akad itu kan niat juga. Orang misalnya apa namanya memindahkan uang ya dari tangannya ke tangan orang lain itu kan tergantung niat. Apakah itu sebagai sodako, apakah itu sebagai hibah, ya, pemberian, hadiah, itu kan banyak macamnya atau kamu minjamkan. Ya, nah itu niat itu harus ada ketika amal itu dilakukan. Kalau misalnya dia berniat sebelum dilakukan, Pak, tapi pada saat melakukannya nggak ada niat ya berarti belum dianggap. Tuh. Jadi belum jelas status memindahkan uangnya apa gitu kan. Jadi niat itu harus hadir pada saat amalnya dilakukan. Ya, karena bisa jadi awalnya dia ingin memberi misalnya, tapi pada saat melakukan ya memindahkan uang itu dia berubah niatnya jadi meminjamkan misalnya. Nah, mana yang dianggap ya? Jadi yang dianggap ya adalah pada saat melakukan itu. Ya, karena berdasarkan hadis innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung niat, artinya niat pada saat amal itu dilakukan.
bukan sebelum ataupun sesudahnya. Jadi ini yang lebih kuat insyaallah. Wa inna ma likulli imrin ma nawa, ya. Dan hanyalah bagi setiap orang akan mendapat yang dia niatkan. Kalau yang pertama itu secara hukum ya innamal a'malu binniyat. Secara hukum ya artinya kalau misalnya tadi niatnya apa namanya sebagai hadiah ya maka dia hukumnya sebagai hadiah. Niatnya meminjamkan ya berarti apa dihukumi ya sebagai pinjaman gitu. Ya sama dalam hal ibadah mahdoh juga. Sholat 2 rakaat sebagai apa? Sholat apa ya? Sunat tahiyatul masjid atau qobliyah ya atau sholat subuh misalnya. Nah itu akan sangat tergantung hukumnya itu ya kepada niatnya. Nah, adapun bagian yang kedua ini balasan. Wa inna malikul imri manawa. Nah, ini balasan. Ya, jadi dengan niatnya itulah akan dibalas. Kalau dia melaksanakan sholat subuh ya maka dia diberi pahala dengan pahala sholat subuh misalnya. Ya dia sholat sunnah ya maka dia akan dibalas dengan pahala sholat sunnah sesuai dengan amalannya balasannya itu. Ya. Wa ila hadza dhahaba Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Tsaur wa Daud. Dan kepada ini ya artinya menjadikan amal ini apa namanya syarat ataupun rukun ya. Coba di sini apa namanya menyebut Malik Syafi'i ini sebenarnya mereka menganggap rukun ya bukan sebagai syarat dalam arti di luar perbuatan ibadahnya. Karena kan rata-rata mereka mendefinisikan dengan definisi yang tadi ya, muktarinan bifili, berbarengan dengan perbuatannya. Wa Abu Sa'ud dan Daud. Abaina madzhab Abu Hanifata ila anna al-wudu la yustaratu lahu niyat lahu la yastaritu lahu niyata berarti. Ya, sementara Abu Hanifah ya berpendapat bahwa wudhu tidak bisa layu saratu berarti layu saratunya kembali ke wudhunya ya atau layu star itu kembali ke Abu Hanifahnya layastar itu lahu ya lahunya berarti hunya kembali ke wudhu ya kalau hunya kembali ke wudhu ya berarti ya star itunya maklum huanya kembali ke Abu Hanifah ya jadi Abu Hanifah tidak mensyaratkan untuk wudhu tersebut niat gitu ya. Bina ala annahu ibadatun ma'kulah ya atas dasar bahwa wudhu itu adalah ibadah yang masuk akal bisa dipahami walaisat maksudatan lidatnya bukan apa yang dimaksud secara zatnya pas bahat toharotal hobas ya maka dia mirip dengan bersuci dari najis waqaulu jumhur waswab dan perkataan mayoritas ulama lah yang benar di ananaso qadala ala sawabi pikuli wuduin karena nasnya telah sungguh telah menunjukkan bahwa pahalanya di setiap wudu wala sawaba li ghairi manwiin ijma'an dan tidak ada pahala bagi orang yang atau bagi yang tidak diniatkan disertai dengan niat secara ijma ya wali annahu ibadatun la tu'lamu illa bisyari dan karena ia adalah ibadah yang tidak diketahui kecuali dengan syariat maka niatu syarton maka niatnya menjadi syarat padanya maksudnya syarat apa namanya sahnya ya ya walaupun apa namanya ada ya bagian dalam perbuatannya ya disebut apa rukun misalnya maksudnya yang apa namanya membuat ibadah itu sah ya. Karena kan sebenarnya baik rukun atau syarat itu adalah yang membuat ibadah itu sah kan gitu. Kalau ibadah tanpa menjalankan syarat rukunnya memang tidak sah kan?
Makanya kan didefinisikan ya syarat itu dan rukun ya sama mayutawaqqafu ya bihi kan gitu ya. Apa sihatul ibadah misalnya. Nah, bedanya kalau syarat walaisa ya walaisa juz'am minhu ya kalau rukun itu wa juz'um minhu gitu. Rukun itu bagian dari amal ibadah itu sedangkan syarat itu bukan bagian artinya di luar seperti wudhu sebagai syarat sholat. Nah, wudhunya kan bukan bagian dari sholat gitu, bukan dalam rangkaian sholat, tapi sebelumnya, nah itu syarat. Ya, kalau rukun, misalnya rukun sholat takbiratul ihram, itu kan adalah bagian dari sholat. Ya, nah jadi yang lebih kuat justru niat ini rukun bukan syarat, ya rukun. Karena masuk bagian dari rangkaian ibadah ya pada saat ibadah itu dilakukan, bukan sebelumnya. Nah, karena memang Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ini dan juga Sauri ya, jadi mazhab Hanafi dan Sauri sebagaimana di Bidayatul Mujtahid ya itu disebutkan yang tidak mensyaratkan niat karena dianggap ini sama kayak menghilangkan najis ya. Jadi ada apa mencucinya yang namanya mencuci kan berarti ada dianggap ada secara fisik gitu. Ya, nah tapi sebetulnya yang lebih tepat adalah jumhur karena memang yang namanya hadas itu ya tidak bisa terlihat. Bagaimana bisa disebut makul gitu ya, bisa dipahami akal, sedangkan hadas itu sesuatu yang tidak terlihat, ya berbeda dengan najis. Makanya kalau orang menghilangkan najis tanpa ada niat pun ya ketika najisnya sudah hilang itu sudah hukumnya berarti dia sudah bersih gitu. Kalau najis, nah kalau menghilangkan hadas ini harus ada niat. Kalau tidak ada tidak sah. Nah, itu bedanya. Ya, jadi beda ya antara bersuci dari hadas dengan bersuci dari najis. Ya. Jadi syarat apa namanya sahnya ya ataupun tadi ya rukun termasuk rukunnya ya kalau ibadah yang mahdo ya seperti wudhu yang menghilangkan hadas ini harus ada niat karena tidak terlihat hadas ya karena tidak apa namanya tidak bisa dibedakan gitu antara dia berniat ataupun tidak kan itu nah sehingga yang membuat sahnya itu harus ada niat. Nah, beda dengan najis. Najis itu ketika najisnya hilang walaupun misalnya orangnya tidak apa menghadirkan niat ya pada saat menghilangkan najis ya ketika najisnya sudah hilang sudah bersih ya dihukumi bersih gitu. Nah, cuman hal-hal yang makul itu juga yang bisa dipahami akal walaupun tadi tidak perlu kepada niat ya untuk bisa mendapat hukumnya. Nah, kalau untuk dapat pahala tetap harus dengan niat. Kalau tidak dengan niat, dia misalnya hukumnya sah, tapi soalnya tapi pahalanya ya apa namanya tidak ada ya. Makanya niat itu kan yang bisa mendatangkan pahala. Jadi kalau misalnya secara sahnya ya sah gitu, dapat menggugurkan kewajiban, tidak dosa berarti kan. Tapi ya tidak dapat pahala ya. Karena untuk dapat pahala dapat harus dengan niat. Ya kayak orang misalnya meninggalkan dosa-dosa ya, meninggalkan tidak mencuri, ya, tidak berzina, tidak membunuh, ya hal-hal yang ditinggalkan. Nah, kalau meninggalkan itu dibarengi dengan niat ya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau tidak ada niat ya, nah itu tidak dapat pahala ya hanya kan tidak berdosa karena tidak melakukan. Oke.
Nah, kemudian ya niatu mahaluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Nah, ini sebenarnya disepakati oleh para ulama ya, baik yang misalnya menganjurkan ya bahasanya hanya menganjurkan diucapkan ya talafut biniat ataupun yang tidak ya sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Kalau di hatinya belum hadir ya kesadaran maksud yang dari perbuatan yang dilakukan dari ibadah yang dilakukan, ya itu dianggap belum berniat. Walaupun misalnya sudah diucapkan oleh mulut. Jadi patokannya bukan diucapkan niat itu, tapi hadir di dalam hati. Ya, kalau Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu Rasail Al-Kubra. Mahal niati al-qalbu duna lisan. Tempatnya itu di hati bukan di lisan bitifaqi a'immatil muslimin. Berdasarkan kesepakatan para ulama Islam fi jamil ibadat dalam seluruh ibadah atau haroti wassalati wazakati wasyami wal haji wal itqi wal jihadi wa ghairi dzalik. Ya, baik itu toharo, sholat, zakat, saum, haji, membebaskan hamba sahaya ya, dan jihad dan yang lainnya. Fala yusna'ul jahru biha wala takriruha. Tidak disyariatkan untuk menjaharkan dan melafadzkan ya dan juga untuk mengulangnya ya diulang-ulang. Ya, bal man i'tadahu yang bagi ta'dibu. Nah, bahkan orang yang membiasakan dikeraskan, diulang-ulang gitu ya. Ya, mungkin merasa belum benar diulang-ulang terus. Ya, maka selayaknya dia mesti diajarkan adab, mesti dididik gitu ya. Terus dibina ya butuh pembinaan bahkan wa ta'ziruhu diberikan hukuman sanksi ya ta'zir. Ta'zir hukuman yang yang tidak ditentukan oleh syariat tapi boleh ditentukan oleh yang berwenang ya sesuai dengan kemaslahatan dan jangan melebihi hukuman had ya dalam rangka mendidik itu kan ada hukum takzir ya disebutnya. Jadi kalau hukuman had itu kan minimal yang apa hukuman had itu dicambuk berapa kali ya? Minimal ada 60 ya kalau nggak salah. 60 atau 80 minimal hukuman had cambuk. 80 kalau nggak salah Ustaz, ya. 80 80. ya. Ya, jadi hukuman takzir nggak boleh lebih dari hukuman had, harus di bawah. Jadi walaupun tidak ditentukan, tapi batasan maksimalnya jangan melebihi hukuman had ya. Yang namanya ta'zir itu. Ya, ba'da ta'rifi setelah mengenalkannya la siyama idza azabihi wa kararahu. Ya, apalagi kalau dia mengganggu yang lain dengannya ya dan mengulang-ulangnya. Wal jahiru biniyati musiun yang menjaharkannya itu keliru. Walau ya'taqadahu dinan wa ta'abbadallah binutki biha faqad ibtada. Siapa yang meyakininya sebagai agama dan dia beribadah kepada Allah dengan mengucapkannya itu talafuz biniatnya, maka sungguh dia telah berbuat bid'ah. Fa'ina Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yakunu yantiquna bin niyati mutlaqan. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya ya tidak pernah mengucapkan niat ya sama sekali. Walam yufad anhum dalik. Hal itu tidak dijaga ya maksudnya periwayatannya ya dari mereka. Walau kana masyru'an la bayanahu Allah ala lisani Rasulih SAW. Ya, kalaulah memang dia disyariatkan, niscaya Allah akan menjelaskannya
ya melalui lisan Rasulnya, summa innahu laisa hunaka hujjatun ila talaffudzi binniya li annallaha ya'lamu biha, apa hajatun, maaf. Kemudian sesungguhnya Allah itu tidak tidak memiliki kebutuhan ya kepada dilafadzkan niat karena Allah mengetahui. Kan niat di hati untuk apa diucapkan? Karena Allah sudah tahu di dalam hati. Nah, jadi memang ini persoalan ya talafut ini ya. Jadi mengucapkan niat dilafadzkan ya, ya masih banyak lah ya di Indonesia yang menggunakannya ya, baik untuk wudhu misalnya nawaitu rofil hadas, ya, rofil hadasil asgori gitu ya. Ya, kemudian ketika mau sholat, yusoli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblah, ya adaan atau misalnya kodoan, ya imaman, makmuman, lillahi ta'ala dan seterusnya. Ini lafadkan. Ya, dan itu memang dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dan itu hanya ijtihad saja. Ya, dan karena memang tidak ada hadisnya ya yang mengajarkan secara langsung seperti itu nggak ada. Jadi itu hanya murni ijtihad. Ijtihad pun bukan dengan dalil yang secara langsung. Ya, tetapi dengan beralasan bahwa agar lisan itu membantu apa yang ada di dalam hati. Ya, membantu menghadirkan apa namanya niat karena yang dianggap tuh niatnya di hatinya ya. Jadi dibantu gitu dengan diucapkan. Makanya para ulama Syafi'iyah juga sebenarnya tidak berani menyebut sunnah ya karena memang tidak ada dalilnya secara spesifik. Ya hanya menganjurkan saja ya dan itu pun sebetulnya dilakukannya bukan pada saat dilakukan ya di luar ketika orang mau sholat ya. Sholat pada itu belum masuk niat sebetulnya dia belum berniat hanya mempersiapkan niat atau apa namanya membantu tadi untuk menghadirkan apa niat itu pada saat Allahu Akbar, nah itu di dalam artinya niat. Adapun ketika dia mengucap sholli padul maghribi salah satu kali itu belum berniat. Ya Allah apa nah dalam hatinya apakah hadir niatnya atau tidak. Nah, itu pada saat itu niatnya itu. Ya, nah tapi kan masalahnya apalagi orang awam yang tidak tahu ya, dia hanya menghafal saja, nggak tahu artinya, ya nggak paham juga, sehingga bagaimana mungkin bisa membantu menghadirkan niat di dalam hati kalau tidak paham, ya kan? Itu. Nah, kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi bahwa kita juga berhak memiliki kekhawatiran karena ini adalah satu ibadah yang apa namanya ta'abudi ya ritual yang harus semuanya harus apa tauqifi ya betul-betul berpaku kepada nas yang ada. Nah karena ini nggak ada nasnya ya kita khawatirnya ada sesuatu yang bid'ah. Ya maka ya berhak juga orang untuk memiliki kekhawatiran terhadap dirinya untuk menghindarkan dari hal yang bid'ah karena memang tadi tidak ada dalilnya yang jelas untuk masalah mengucapkan niat ini. Ya itu hak setiap orang dan memang kaidahnya kan jelas bahwa eh, perkara yang ibadah ya ritual ibadah itu ya harus dicari perintahnya. Secara asalnya tawakuf. Ya kita tidak boleh sembarangan melakukan, menunggu perintah, menunggu ketentuan. Kalau nggak ada ketentuan ya udah jangan dilakukan. Ya beda dengan muamalah ibadah yang tidak mahdoh. Nah, itu yang dicari bukan perintah tapi larangan karena yang namanya muamalah kaitannya dengan kebutuhan kehidupan manusia yang bisa berkembang, yang bisa berubah. Ya itu makanya tidak dibatasi oleh syariat. Makanya yang hanya diberi rambu-rambu saja mana yang haram, yang tidak boleh.
Jadi sehingga ini menjadi prinsip sebenarnya disepakati oleh para ulama, bahwa, dan ini bukan hanya Ibnu Taimiyah saja, kita bisa baca ya banyak para ulama yang menyebutkan hal ini. Itu pernah saya buat juga ya tulisan tentang masalah kaidah ini ya. Jadi asal dari hal-hal yang ibadah ya ta'abudi itu adalah tawakuf ya, apa namanya, menunggu perintah. Sedangkan dalam masalah muamalah ya menunggu larangan. Ya bukan bukan sebaliknya, ibadah semuanya serba boleh karena nggak ada larangan, ya keliru. Kalau begitu nggak, eh, tidak diuji ya ketaatan kepada Allahnya itu. Ya karena kan ibadah itu ya adalah menguji ketaatan kita ya dengan ketentuan yang Allah tentukan, bukan oleh akal pikiran kita sendiri gitu. Nah, sehingga dalam masalah ini lebih kuat, lebih baik kita berhati-hati untuk tidak terjatuh kepada kebidahan. Itu tadi dengan mentalafutkan biniat ya, baik dalam wudhu, dalam sholat dan yang lainnya. Karena nggak ada dalilnya, hanya tadi ya istihad ya dengan dalil-dalil yang tidak secara langsung. Sehingga ini sebetulnya lemah gitu ya. Jadi daripada kita terjatuh kepada kebidahan ya sudah. Karena dalam mazhab Syafi'i pun jangankan dianggap wajib, sunnah juga enggak, hanya dianjurkan. Nah, ini orang-orang yang nggak paham dianggap wajib, ya kan, harus diucapkan. Ya harus usolli pada maghrib itu ketika mau sholat itu. Orang-orang awam yang menganggap itu wajib, ya itu kan keliru. Dalam mazhab Syafi'i pun nggak ada ya. Ada yang mewajibkan itu pendapat yang nyeleneh dalam mazhab Syafi'i pun tidak dianggap. Jadi dalam mazhab Syafi'i jangankan wajib, sunnah juga tidak, hanya dianjurkan saja. Karena ini cuma dianjurkan. Apalagi kita tadi khawatir terjatuh kepada kebid'ahan ya, karena memang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, ya sudah kita tinggalkan saja. Dan karena semua ulama juga sepakat yang namanya itu di hati, bukan di mulut. Dan tidak ada kebutuhan tadi diucapkan karena Allah Maha tahu. Tidak diucapkan pun Allah sudah tahu yang ada di dalam hati manusia. Ya, jadi itu masalahnya. Fawaid ya, faidah-faidah. Qala Syekhul Islam walau takalam bilisan bihi la fi ma nawa fi qalbi kana al-i'tibaru bima nawa la bima la fi dho. Kalau seorang berbicara dengan lisannya ya yang berbeda dengan apa yang ia niatkan di dalam hati, maka yang dianggap adalah apa yang dia niatkan, bukan yang dia ucapkan. Walau takallama bilisani lam tahsulin niyatu fi qalbihi. Kalau dia berbicara dengan lisannya dan tidak ada niat di dalam hatinya, lam yujid dzalika, hal itu tidak mencukupi, ya artinya tidak sah. Ya, nah itu kan orang-orang yang nggak paham ya, dia dianggapnya bacaan ibadah gitu, ritual dia ucapkan, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, tidak tidak sadar pada saat dia melakukan, ya nggak ada gunanya. Ya, jadi tidak dianggap ya atau tidak sah ibadah itu. Fa'ina niyata hiya jinsul qasdi wal azmi, karena niat itu adalah jenis dari maksud dan tekad. Yang kedua, fawaid yang kedua, idza istamat ahdasun tujibul dua, ya apabila bergabung hadas-hadas yang mewajibkan wudhu, kama lau bala summa taghawata summa nama. Sebagaimana kalau seseorang itu kencing, lalu dia buang air besar, kemudian tidur, ya berarti kan banyak hadasnya ya. Fa'inna wa raf'al hadasi an wahidin minha iltafa anil jami' ala syai'. Nah, jika ia berniat menghilangkan hadas dari satu darinya, ya maka menjadi hilang pula dari seluruhnya menurut pendapat yang lebih tepat. Ya li'anal hadasa wasfun wahidun wa intadadat asbabuhu. Ya karena hadas itu adalah sifat yang satu. Ya hadas saja. Orang berhadas.
Nah, adapun sebabnya bisa bisa banyak. Wa in ta'ala, meskipun sebabnya itu banyak, berbilang ya. Ini sebagaimana dalam majmu ya majmu apa Imam Nawawi ya syarah Muhadzab. Syarahul Mumti ya karya Syekh Musaimin, syarah dari kitab Zadul Mustaqni ya. Matan dalam mazhab Anbali. Ya, jadi tadi ya karena hadas itu ya anggap satu saja walaupun sebabnya banyak gitu ya. Yang ketiga al-aula an yanwi al-mutawadir fil hadis mutlaqan hurujan min hilafil ulama fi idzai ba'di suwari niyati an sairiha. Nah, yang lebih utama orang yang berwudu itu meniatkan dia menghilangkan hadas secara mutlak saja. Jadi tidak usah dihususkan hadas oleh sebab kencing, misalnya hadas oleh sebab buang air besar. Jadi nggak usah di apa sebut secara spesifik, secara mutlak aja hadas saja karena tadi ya jadi dianggap satu saja gitu. Untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama yang membolehkan sebagian bentuk niat dari seluruhnya. Ya, jadi apakah tadi kalau niatnya hanya dengan salah satu ya dari sebab, apakah bisa apa sah ya dari yang lain dari sebab-sebab hadas yang lain ataukah tidak? Ya, jadi untuk keluar ya huruj karena kan memang ada kaidah huruj minal hilaf mustahabun. Ya, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Dalam arti maksudnya dari perbedaan itu mana nih ya sisi yang disepakatinya yaitu yang kita lakukan. Ya, jadi kalau niatkan secara mutlak kita niat ya menghilangkan hadas saja oleh sebab apa saja gitu. Nah, artinya kan itu sah menurut semua gitu, menurut semua ulama. Kayak misalnya berbeda pendapat mengusap kepala sebagian ataukah seluruhnya. Nah, kalau mengusap seluruhnya itu kan dianggap sah oleh semua. Oleh yang membolehkan sebagian justru lebih baik mengusap seluruhnya. Orang yang mengusap apa yang mewajibkan mengusap seluruhnya ya justru wajib gitu kan. Itu contoh al-khuruj minal hilaf mustahab untuk kaidah menjadi kaidah dalam fikih kaidah fikih. Wa di suwaria dan bentuk-bentuk ini adalah anyan wiyarofal hadas ya baik dia itu niatnya itu menghilangkan hadas saja secara mutlak atau anyan wiyat toharo lima tajibulah atau meniatkan toharo kepada yang yang apa toharo itu wajib baginya maksudnya melaksanakan toharo yang wajib ya baginya au anyan wiyat toharo lima tusanula atau dia meniatkan toharo yang disunahkan au yan wiyat tajdid al wudu il masnun atau dia meniatkan memperbaharui wudhu yang disunahkan. Ya, jadi sebetulnya dengan niat wudhu sih udah cukup karena yang namanya wudhu ya pasti kan menghilangkan hadas kecil gitu kan. Ya baik itu nanti dengan wudhunya dia gunakan untuk apa namanya syarat sahnya sholat yang wajib ya ataukah dia hanya memperbarui saja atau untuk melaksanakan sholat sunnah, bahkan untuk hal-hal lain yang sifatnya sunnah seperti sebelum tidur dan sebagainya kan. Jadi secara mutlak itu lebih apa namanya lebih bagus ya gitu ya karena bisa mencakup semuanya. Nah kemudian arkanul wudhu ya ada yang mau baca silakan yang lain. Baca, nyobain baca Sat. Ya silakan. Arkanul wudu'i hiyama
yatarakabu Ustaz. Ya, Ma yatarakabu minhu haqiqatihi. jadi apa hakikati? Kenapa Ustaz? Jadi apa dibaca hakikati? Eh, jadi Ustaz alasannya. Ya, dia dibaca marfu ya, hakikatuhu berarti kan. oh, kurang. Karena jadi fa'il dari yatarakabu. Mana Ustaz? Bihaitsu Ustaz. Ya, Bihaitsu idzan tidak bukan tak itu, tidak. idza takhallafa 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 eh ruk rukni Ustaz. ruknun Rukun minha eh, batilul wudu'i. bukan. Oh, bi bitol wudu'i Bukan, Ustaz. bukan. Batola ini firman di batola ya al wudu Oh, wudunya jadi batal fa'il dari batola. batal wudu'i wala ya tadu Wala bihi yu'taddu bi wala yu'tadu bihi syari'an syar'an. syar'an. Cukup Ustaz? Lanjut. Ya cukup. Arkanul wudu'i ya rukun-rukun wudu ya ma yatarakabu minhu hakikatu yaitu yang tersusun darinya hakikatnya. Yaitu tadi ya sebagaimana yang saya jelaskan yang disebut rukun itu adalah bagian dari ibadah itu. Misalnya kalau sholat takbiratul ihramnya ya rukunya sujudnya itidal itu kan bagian dari sholat. Ya, jadi yang tersusun hakikat. Jadi hakikat wudhu itu disebut wudhu itu apa saja di dalamnya yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya rukun itu ya sesuatu yang wajib, bahkan kewajiban yang paling kuat kan gitu ya. Makanya rukun itu secara asal bahasanya maknanya itu al-janibul aqwa minasyai. Sisi yang paling kuat dari sesuatu yaitu rukun itu pengertiannya kan. Bihaitsu idza takhalafa ruknun minha, ya di mana apabila tertinggal artinya tidak dilakukan satu rukun darinya batalal wudu maka wudu menjadi batal. Wala yu'tadu bihi syar'an dan dia tidak dianggap secara syariat ya wahia dan dia adalah ya, jadi ada beberapa ya rukun. Yang lain mungkin ada yang baca lagi. Ustaz, Silakan, Ustaz. bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Al awalu al guslul waj gusul wajhi kulihi. Ya, betul. Al wajhu ma taksulu bihil mawajihatu Muwajahat ini wah masdar dari wajah yuwajihu muwajahatan. muwahijahatu Jahatu. jahatu wahadahu Wahaduhu. min wah wahduhu min maji al Min apa jabahati itu? min min man min Min manhi minhan munhana. wa min mana min munhana jabhata min Jabhatin, minar betul ya? min manha jabhati minar ra'si au min manabati sya'ri Mana biti. manabiti sya'ri alma alma almu'tadi Mu'tadi. almu'tadi ila ma itahdaro Ila man, ila 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 man hadaro. ila man hadaro ila man hadaro minal lihyan minal lihyini lihyani Minal apa minal ini? lihyin minal minal lahyini Minal tinggal ihya ini gitu ya. minal lihyaini wadzakni taulan Tulan. tulan wa minal udhuni ilal udhuni ardon Ya betul udah tadi Arandon. ardon Rohnya sukun wa Arandon. Karena kalau ardon Arodon ini beda maknanya, Pak. bumi
Kalau arod artinya jadi kehormatan. Oh, oh, Kalau ardon. arodon artinya lebar. Lebar. Oh, ya. Wa Ya, ghuslu wajhi ya cukup ruknun Pak ya. min. Cukup ya. Oh ya. Yes, ya. Ya, jadi yang pertama guslu apa goslu bukan guslu ya, goslu mencuci. Kalau guslu kan mandi ya beda artinya. Mencuci kepala seluruhnya. Maaf bukan kepala, wajah. Kalau wajah sebenarnya nggak disebut seluruhnya, yang namanya wajah ya pasti seluruhnya sebetulnya. Karena nggak ada perbedaan pendapat ya, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa yang namanya mencuci wajah ya harus seluruhnya, nggak ada yang membolehkan sebagian tuh nggak ada. Kalau wajah ya beda dengan kepala mengusap kan. Nah, apa yang dimaksud dengan wajah? Wal wajhu ma tahsulu bihil muwajah itu yang terjadi berhadapan dengannya. Jadi ketika orang berhadapan itu akan kelihatan tuh wajahnya. Ya, seluruh wajahnya akan kelihatannya. Jadi yang terlihat ketika orang itu berhadapan ya itulah wajah gitu ya. Secara simpelnya. Makanya disebut wajhu kan dari kata wajah. Karena wajah itu artinya menghadap. Jadi ketika orang menghadap terlihat itu. Nah, itulah wajah kan gitu. Nah, wahaduhu dan batasannya atau definisi ya. Ya, had itu kan artinya definisi, tapi secara asal mana had itu kan batasan. Makanya definisi itu ya untuk membatasi hakikatnya kan gitu. Min munhanal jabhati minar roksi. Ya, dari apa namanya? Munhana itu kan berbelok-belok. Jadi dari lekukan ya, dari lekukan kening. Maksudnya ini kan ada lekukan di sini kan, munhana ya, dari lekukan, lekukan yang ada di kening ya, jabah, kening atau jidat, minaroksi dari kepala ya, au min mana biti syaril mutadi, atau dari eh, tempat tumbuhnya rambut yang biasa, yang normal ya. Jadi kan biasa kan ada batas ya di sini tumbuh rambut ya. Nah di batasan rambut inilah ya wajah gitu kan. Jadi batasan maksudnya batasan dari apa panjangnya ya, karena nanti ada batasan lebar ke pinggir, ada batasan panjang ya atas ke bawah. Nah jadi dari atasnya itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal ya, karena memang kalau misalnya ada yang tidak normal tumbuh misalnya di sini di jidat itu kan nggak dianggap gitu ya, jadi yang dianggapnya yang normal, ukuran normal ya. Nah tetapi untuk bisa mencuci wajah secara sempurna ya itu kan harus ada sedikit bagian dari kepala ataupun rambut ya yang terkena, jangan terlalu pas ya, karena kalau terlalu pas itu sulit ya, sehingga dilebihkan sedikit. Nah, makanya ini yang disebut oleh para ulama sebagai bagian dari kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Ya, sarana yang bisa ya, menjadikan terlaksananya suatu kewajiban, maka sarana itu juga menjadi wajib hukumnya. Jadi mencuci wajah tidak bisa dilakukan secara sempurna dan itu suatu kewajiban ya tanpa mencuci sedikit rambut atau sedikit dari kepala. Jadi sarana ya, sarana bisa sempurnanya mencuci, maka dia juga menjadi wajib. Jadi harus dilebihkan sedikit, jangan terlalu pas. Ya, itu batas dari atas ya. Nah, ila man hadaro minal ihyaini ini wadakni tulan. Ya, sampai ke yang apa namanya eh terurai ya. Anar itu yang terurai dari jenggot. Ini disebut dua jenggot maksudnya apa ya?
Jenggot ada satu atau dua kalau jenggot itu? Satu. Tapi disebut dua atau mungkin dengan ini dengan kumis ya. Ya, jadi sebetulnya batasan ke bawahnya itu kan dia sampai dagu ya. Itu sampai dagu. Dakni itu kan dagu. Nah, kalau ada jenggot ya berarti dengan jenggotnya. Ya, atau kalau misalnya jenggotnya lebat itu ya bagian luarnya saja seperti yang wajib. Sehingga nanti kalau menyela-nyela jenggot, nah nanti bagian yang sunnah ya menyela-nyela sampai ke pangkalnya. Kalau jenggotnya lebat, tapi kalau jenggotnya tipis itu kan si air bisa masuk ya ke dalam ke pangkal, sehingga harus harus menyerap, harus masuk si air itu kalau jenggotnya tipis gitu ya. Nah itu tulan, nah tadi panjang, ukuran panjang, batasan panjang, wa minal uduni lal uduni ardon. Nah untuk batasan lebarnya itu dari telinga ke telinga, artinya dari telinga kanan ke telinga kiri itu batasannya. Untuk batasan lebarnya. Ya, jadi ya kemudian ya apa namanya garisnya yang mengikuti itu saja gitu ya. Mengikuti dari tumbuhnya rambut kemudian sampai batas telinga ya. Nah makanya seperti apa namanya yang sebelum telinga yaitu termasuk ya kayak apa jambang ya gitu ya. Kemudian yang di antara jambang dengan telinga ya itu disebut azar ya dalam bahasa Arabnya itu juga sama termasuk bagian dari wajah yang harus dicuci ya. Nah, wa ghuslu wajhi rukun min arkani wudu. Mencuci wajah itu adalah rukun dari rukun wudu. La yasihu biduni, tidak sah tanpanya lil qouli ta'ala ya berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum ya dan seterusnya. Nah, jadi di situ jelas dan yang disebut di ayat itu kan menunjukkan yang wajibnya ya. Nah, adapun yang tidak disebut itu sebetulnya dia termasuk sunnah. Ya, makanya sudah saya share ya. Rukun wudhu itu ya saya sebut ada 7 ya. Itu niat itu kan tadi ya udah kita bahas. Nah, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan sampai sikut, ya mengusap kepala seluruhnya. Nah, seluruh ini yang lebih kuat seluruh kepala ya wajib. Dan mencuci kaki sampai mata kaki, ya yang kelima lalu keenam tertib ya berurutan dan yang ketujuh mesti apa menyambung ya atau mualat ya istilahnya bersambung tanpa jeda yang lama mualat. Jadi 7 itu yang saya kira lebih kuat dimasukkan sebagai rukun ya. Nah, waqad asbata kullu man rawa sifata wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam gua selalu aja ya. Sungguh setiap orang yang meriwayatkan sifat maksudnya tata cara ya. Wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencuci wajah. Jadi selalu disebut kalau ketika sahabat ya para sahabat menceritakan tentang wudhunya Nabi ya pasti ada gitu yang mencuci wajah. Wajma ala hadza ahlul ilmi dan para ahli ilmu telah ijma atas hal ini atas kewajiban mencuci wajah ini nggak ada perbedaan pendapat semuanya sepakat. Nah, wa tajibul madmadatu wal istinsyak dan wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini tentu pilihan dari penulis dan merupakan mazhab Hanbali. Ya, tetapi ya kalau saya sendiri yang berpegang bahwa ini tidak wajib ya, tapi termasuk sunnah menurut mayoritas ulama yang lain. Jadi ini kalau dalam empat mazhab itu hanya Hanbali saja kan yang mewajibkan. Adapun Syafi'i ya, Maliki, Hanafi itu tidak mewajibkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ini. Karena memang
Tadi ya, patokannya kan yang disebutkan di ayat itu yang wajib. Nah, adapun berkumur-kumur memasukkan ayat itu tidak ada, tidak disebutkan di dalam ayat. Kenapa dikategorikan wajib gitu kan? Kemudian juga kan dalam ayat itu juga dikuatkan dengan hadis. Eh, itu pernah saya share ya, ada tulisannya di situ ada hadis bahwa tidak sah seorang berwudu itu ya sampai dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga itulah yang batasan yang wajibnya itu yang membuat sah wudu itu menjadi sah. Nah, bahkan diperjelas oleh Nabi yaitu salah wajahu ya sesuai dengan ayat ya salah wajahu apa wayadaihi kan ila mirfaqaihi wa masa birausihi ya dan salah dijelaihi itu disebut oleh Nabi dalam hadis itu hanya empat seperti yang disebut di dalam ayat. Nah itu kan menunjukkan wajib. Nah sedangkan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu tidak ada di situ. Nah, berarti dia mesti dialihkan kepada sunnah hukumnya. Walaupun misalnya ada dengan redaksi perintah misalnya. Kan perintah bisa dialihkan kepada sunnah ya sebagaimana dalam kaidah yang sudah kita ketahui ya al-aslu fil amril wujub ila madala dalil ala khilafi. Secara asal perintah itu menunjukkan wajib ya kecuali ada dalil yang memalingkan. Nah, dalilnya itu ini ya yang disebut di dalam ayat termasuk juga dibatasi tadi oleh Nabi ketika melihat ada seorang Arab gunung ya yang wudhunya nggak benar gitu. Oleh Nabi dikasih tahu bahwa wudhu itu minimal seperti ini, seperti yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kalaulah berkumur-kumur dan masuk air ke hidung wajib dan juga yang lainnya selain yang empat tadi yang disebutkan, nah tentu Rasul akan menjelaskan. Karena pada saat itu kan sedang dibutuhkan. Tidak boleh Rasul menunda-nunda. Karena ini berkaitan dengan orang dalam melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu wajib. Kalau dia nggak benar sholatnya, tidak sah ya berarti dia berdosa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ini kan bukan hal sepele. Nah, maka tidak mungkin Rasul pada saat itu menunda penjelasan. Nah, makanya menjadi kaidah takhirul bayan an waqtil hajah mamnun. Jadi mengakhirkan, menunda penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Tidak mungkin ya dilakukan oleh Nabi. Nah, karena Nabi pada saat itu tidak menjelaskan adanya berkumur-kumur dan masuk air ke hidung ya berarti tidak wajib gitu. Jadi insya Allah ini yang lebih kuat hukumnya sunnah saja. Karena kan dia beda antara mencuci wajah dan berkumur-kumur dan masuk air ke hidung itu beda. Dua dua aktivitas atau bahkan tiga ya. Jadi walaupun berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung kan digabung ya secara yang lebih kuat ya, dalam pelaksanaannya. Tapi dia tersendiri berbeda dengan mencuci wajah karena mencuci wajah itu enggak sekaligus memasukkan berkumur-kumur dan masukkan ke hidung kan pada saat mencuci wajah itu dia sendiri gitu. Sehingga nggak bisa juga dimasukkan ya dia termasuk perintah mencuci wajah karena itu aktivitas yang berbeda. Karena nanti kan salah satu dalilnya masuk dalam mencuci wajah padahal beda gitu. Ya, nah di sini didefinisikan dulu apa itu madmadah, ya hiya ghuslul fami wa tahrikul mai fihi. Mencuci mulut ya dan menggerak-gerakkan air di dalamnya ya berkumur-kumur ya bahasa kita. Nah, istinsak itu wa isalul ma ila dahilil anfi. Ya, memasukkan air ke dalam telinga wajaz bihi binafasi ila aqsahu dan menarik ya dengan nafas sampai ke ujung hidung tuh. Jadi bukan hanya apa namanya? Bukan hanya nempel aja si airnya, tapi ditarik sampai ke dalam. Bukan cuma ditempelin doang airnya ke hidung.
tapi ditarik oleh napas sampai ke ujung. Nah, wal istinsar, adapun istinsar itu wa irajul ma minal anfi ba'dal istinsyaq. Mengeluarkan air dari hidung setelah dimasukkan tadi. Jadi kalau istinsar itu mengeluarkannya ya. Nah, huma wajibani menurut penulis dan mazhab Hanbali. Keduanya wajib dalam wudhu fi asy ulama pada yang lebih tepat dari pendapat ulama. Dari kalimat ini alasannya dalilnya ya. Berdasarkan hal berikut. Yang pertama, Allah Ta'ala qad amara bi ghuslil wajhi kama taqaddam. Bahwa Allah Ta'ala telah merintahkan untuk mencuci wajah sebagaimana telah terdahulu wal fam wal anfu minhu dan mulut dan hidung itu bagian darinya. Nah, tadi sudah dijawab. Nah, jadi berkumur-kumur dan masuk air itu kan bukan aktivitas yang sama dengan mencuci wajah, itu dibedakan. Wala mujiba li tahsisi bidhahirihi. Tidak ada yang menuntut untuk menghususkan secara zahirnya duna batini. Ya, maksudnya yang bagian luar tanpa bagian dalam. Nah, kalau memang seperti itu kan harusnya berbarengan ketika mencuci wajah langsung gitu. Padahal dalam praktek Nabi juga dipisah. Ya, jadi berkumur-kumur masukkan ke hidung, nanti mencuci wajah beda lagi gitu. Enggak dilangsungkan. Fainal jami'a fi lughatil Arab yusama wajah karena semuanya dalam bahasa Arab dinamakan wajah. Fa'in kulta ya jika kamu katakan qad utliqa ala haramil anfi haram fami wal anfi ismun wa usun falaisa fi lughatil Arab wajhan. Ya, sungguh telah digunakan haramil an fami wal anfi. Ya, apa lubang ya, lubang mulut dan hidung itu adalah nama khusus. Ya, dan keduanya dalam bahasa Arab bukan wajah, ya, beda gitu. Nah, kulna beliau menjawab ya kita katakan wa kadzalika utliqa ala khaddaini wal jabhati wa zahiril anfi wal hajibaini wa sairi ajza'il waji asmaun wa saf fala tusamma wajhan. Nah, begitu pula dua pipi. Jadi tadi ya ini beliau membantah bahwa hidung dan mulut dan hidung itu ada nama tersendiri gitu ya. Nah, tapi kata beliau ya seluruh bagian wajah juga punya nama sendiri gitu kan. Ada pipi ya, dua pipi, ada kening, ada yang bagian luar dari hidung ya, dua alis ya, dan seluruh bagian wajah memiliki nama khusus. Lalu kalau begitu dia tidak dinamakan wajah gitu. Padahal semuanya wajah ya. Wa hadza fi ghayati sukut listiljami adama wujubi ghuslil wajhi dan tentu hal seperti ini sangat apa namanya sangat gugur ya, maksudnya pendalilannya karena hal itu menuntut tidak wajib mencuci wajah ya, karena kalau dianggap punya nama sendiri-sendiri berarti bukan wajah ya, berarti semuanya nggak ada yang termasuk wajah karena semuanya punya nama sendiri gitu. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Nailul Autar ya, Syaukani ya. Beliau juga perlu dicek lagi ya, termasuk yang berpendapat ini nggak ya, Imam Syaukani. Umul Quran ya Ibnu Arabi. Atau hanya mengutip saja ya, nanti bisa dicek di Nailul Autar. Yang kedua, Allah Ta'ala amara bi ghusli wajhi mutlaqan wa fasarun Nabi. Bahwa Allah merintahkan untuk mencuci wajah secara mutlak dan Nabi menafsirkan bipili wa ta'limi dengan perbuatan dan pengajarannya. Famad mada wasan sako bikuli wudu'in tawaddu'ahu. Maka beliau berkumur-kumur masuk air dalam setiap wudhu beliau. Walam yunqal anhu anau akhala bi abadan maktisari ala aqali ma yujzi.
Nah, tidak dinukil, tidak diriwayatkan dari beliau bahwa beliau itu pernah meninggalkan gitu ya. Ana wahala bi abadan ya, selamanya dia tidak pernah ditinggalkan. eh, Walaupun ya bersamaan dengan beliau meringkas dengan batas minimal yang dibolehkan atau yang mencukupkan. Jadi misalnya wudhunya satu kali kan itu minimalnya, tapi tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan masuk air ke hidung gitu ya. Ya, tapi hal itu juga sebenarnya tidak menunjukkan wajib sih, tidak ditinggalkan itu belum menunjukkan wajib karena bisa bisa jadi sunnah muakkada kan rata-rata sunnah muakkada itu nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, jadi tidak ditinggalkan oleh Nabi itu tidak menunjukkan wajib, tidak otomatis menunjukkan wajib. Ini kita apa namanya jawab ya dalilnya. Wa fi'lu sallallahu bidahara jamtisalan li amrin kana hukmuhu hukmu dzalikal amr bi iqtidai wujub. Ya, dan perbuatan Nabi apabila ya, keluar sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah yang hukumnya itu adalah hukum perintah tersebut dalam menuntut kewajiban. Ini seperti dalam Syarul Umdah ya Ibnu Taimiyah Tamhid Ibnu Abil Bar. Ya, jadi maksudnya perbuatan Nabi itu kan eh, yang dilakukan oleh Nabi itu ya belum tentu wajib ya. Jadi berkemungkinan yang dilakukan oleh Nabi itu bisa sunnah, bisa mubah, ya. Nah, kalau dia dianggap wajib, berarti dia sebagai perinci dari suatu kewajiban. Ya, jadi kalau perbuatan nabinya itu tafsir lima ajmala gitu ya, adalah perincian dari yang disebut secara global ya, misalnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah global, aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, oleh Nabi dilakukan praktekan ya dengan perbuatan. Nah, berarti perbuatan Nabi ya dalam melaksanakan sholat itu secara asas semua wajib. Nah, tapi kan nanti ada yang memalingkan kepada sunnah. Seperti tadi wudhu yang dilakukan memang gitu. Rasul itu memperjelas kewajiban ya apa ya dalam Al-Quran. Tapi ada hal yang bisa memalingkan kepada sunnah. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan perbuatan sebagai penjelas dari kewajiban yang global pun bisa beralih kepada sunnah nggak tidak menutup kemungkinan begitu kan. Anau sabatal amru bil istinsyak wal ihsan bin qauli. Nah, bahwa telah tetap adanya perintah ya untuk memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya ya yaitu mantawa doa faliyastansir dan idza tawaddoa ahadukum falyajib bimaan wa sumal yastansir. Nah, ini sudah kita jawab tadi bahwa perintah itu memang secara asal tapi dia dialihkan karena ada petunjuk tadi pembatasan dari ayat dan juga hadis. Ya, idza tawaddoa ahadukum falyastansir gua balik fil ini perintah semua betul ya ilan takuna soiman. Syekhul Islam mengatakan watasun Nabi Sinshok bil amri pengususan Nabi terhadap memasukkan ke hidung dengan perintah la li anau awla bitathir minan bukanlah dia lebih utama dari membersihkan dari mulut ya wa kaifa wal fam asyraf wa li anau mahalu dzikri wal qiraah. Bagaimana mungkin ya padahal mulut itu lebih mulia ya karena dia tempat zikir, membaca wa taghayru bil huruf aksar dan berubahnya ya karena ada apa namanya bau mulut ya itu lebih banyak lakin yusbi wallahu alam ya tetapi lebih dekat anal fam lima syara'alahu tathir bahwa mulut itu lama ya ketika syuri'alahu tathir disyariatkan baginya untuk dibersihkan bis siwak ya dengan siwak wa kada amroh dan menguatkan perintahnya
Wa kana ghuslu ba'dal ta'ami masru'an, mencucinya setelah makan itu disyariatkan. Wa qabla ta'am ala qaul, dan sebelum makan menurut satu pendapat. Ulima itina usyari bitatiri, maka diketahuilah perhatian syariat terhadap membersihkannya bihilafil anfi, berbeda dengan hidung. Faina udzukira li bayani hukmihi. Ya, dia disebutkan untuk menjelaskan hukumnya khosyata an yuhmal, khawatir diabaikan. Jadi maksudnya kenapa dalam hal mencuci hidung apa memasukkan air ke hidung istinsyak itu ada perintahnya langsung ya yang berkaitan dengan wudhu tadi, sedangkan mencuci mulut atau berkumur mulut tidak ada. Nah, karena kalau mencuci mulut itu sudah diketahui dari adanya syariat siwak ya dan sebagainya. Adapun hidung ini nggak ada ya, sehingga di sini secara khusus dalam wudhu itu. Ya, tapi saya lagi ini hanya untuk menunjukkan bahwa apa namanya sama-sama ya disyariatkan yang berkumur-kumur ya. Jadi ingin menguatkan bahwa kalaupun tidak ada redaksi perintah secara langsung ya, dia juga sama gitu posisinya dengan hidung, apalagi lebih lebih mulia kan, lebih terhormat mulut itu daripada hidung. Nah, sehingga ya ini bisa dianggap disejajarkan ya, dan tadi ya dianggap sebagai kewajiban. Ya, tapi tentu sudah kita jawab ya tadi pendalilannya. Karena kalau al amr bil mana ada juga, nah ada juga perintah untuk berkumur-kumur ya dalam hadis. Karena memang ada yang menganggap bahwa memasukkan air ke hidung wajib karena ada perintah. Kalau berkumur tidak ada. Nah, faktanya ada gitu. Tidak tawadu apa lakit bin Sabiroh itu ya. Itu idza tawadata famadmid. Wah, ini masih panjang ya penjelasannya. Ya, aku katakan kalaulah orang berkata bahwa dalil mewajibkan berkumur dan masukkan itu dialihkan kepada sunnah, yaitu dengan hadis Rifa'ah bin Rafi, nah itu yang tadi saya sebut. Ya inalah tatimu ya salat hadis ya, kama amarahullah, ini tadi ini ya yang menjadi batasan. Kalau tidak menyebutkan berkumur-kumur dan masukkan pada apa yang Allah perintahkan, ya sesuai dengan ayat, ya lalu menyebutkan wajah tidak pada laisa mujmal atau juga membayang di sunnah, bukanlah mujmal karena wahada qaul qawi wa mutadi wa dzakar wajah fima laisa mujmalan, menyebutkan wajah pada tidak mujmal sehingga dikatakan dia dijelaskan oleh sunnah. Nah, ini juga kuat. Nah, ini maksudnya beliau mengatakan bahwa pembatasan ini bahwa kumur-kumur masukkan air ke hidung itu nggak termasuk wajah karena disebutkan kan mencuci wajah secara khusus nggak ada kumur-kumur masukkan air ke hidung. Nah, ini juga kuat kata beliau. Jadi beliau mengakui ya bahwa berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung ini sunnah bukan wajib. Nah, ini juga kuat gitu ya kata beliau. Nah, para ulama beda pendapat. Nah, itu tadi ya ini diulang disimpulkan aja oleh beliau. Jadi yang mengatakan kedua-duanya wajib, yaitu dalam mandi bukan dalam wudhu. Nah, ini pendapat Sauri, Abu Hanifah dan Ashabul Ra'y. Mengatakan dua-duanya sunnah ya, baik mandi atau wudhu. Itu Malik, Syafi'i, Lais, Auza'i dan sekelompok ulama. Ada yang mengatakan kedua-duanya wajib, baik mandi ataupun wudhu. Nah, ini pendapat atau Ibnu Jurayj, Ibnu Barok, Ishaq, riwayat dari Ahmad, Masyhur madzhab Hanbali. Dan yang keempat, nah ini yang membedakan tadi. Istinsak wajib, ya, mad sunnah. Nah, ini pendapat Imam Ahmad dalam riwayat lain. Abu Ubaid, Abu Saur, ya sekelompok dari ahli hadis dan dipilih oleh Ibnu Munzir. Nah, ini apa pemetaan ya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, tapi Allah alam sebenarnya kita jelaskan ya kalau saya sendiri berpegang bahwa yang lebih kuat ini hanya sunnah saja ya, tidak wajib.
Walau alam sob, kalau ada yang ditanyakan, atau kalau tidak kita cukupkan ya. Ustaz, Bismillah. Ya, silakan. Pernah baca juga suatu muqarrar, Ustaz, Imam Asy-Syaukani pun juga pernah, kalau tidak salah ya, Imam Asy-Syaukani itu mewajibkan juga mengusap telinga juga, betul Ustaz? Dari wajah. Mengusap telinga Iya, jadi masuk ke rukun Ustaz. Jadi kalau tidak salah sambil masuk. mengusap kepala atau dengan mengusap mencuci wajah. Nah, anak mas lupanya itu antara apa namanya wamsahu bi ruusikumnya di situ atau nggak tahu falsilu bi wujuhikumnya di situ saat anak juga lupa sih, tapi kalau nggak salah Imam Syaukani itu sama telinga juga diusap gitu saat Ya, masuk ke rukun. kalau telinga sih, kalau yang ada hadisnya dengan kepala, bukan dengan wajah. Itu pernah kalau misalnya dengan wajah itu asing, aneh, nggak ada dalilnya. Jadi Jadi dengan yang ada dengan dalilnya pas mengusap telinga itu dengan kepala. Nah, mungkin nanti kita cek lagi ya di Nail Autor atau di kitab asalkan yang lain. Memang ada sih ya yang mewajibkan mengusap telinga itu, karena kan dia diusapnya berbarengan dengan kepala. Jadi setelah mengusap kepala itu langsung nyambung kan mengusap telinga gitu. Jadi memang ada nanti yang mewajibkan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat tadi di ayat, di hadis kan disebutnya hanya mengusap kepala, nggak ada mengusap telinga. Nah, adapun kemudian dalam praktek Nabi disambung dengan mengusap telinga, nah itu kan bisa jadi masuk sunnah walaupun dia disambung. Karena yang disebut di ayat atau di hadis yang tadi, hadis siapa Rofi bin Rifa'ah ya, Rifa'ah bin Rofi yang sama dengan ayat ya, itu nggak ada di situ mengusap telinga. Sehingga yang lebih kuat mengusap telinga pun sunnah, yang wajib mengusap kepala. Ya, nah matur baik. nuwun Ustaz, syukran. Ya, kita cukupkan ya. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.